Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Abis dimanapun Anda berada, sahabat pencinta Al-Quran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Nah, pada video-video sebelumnya kita sampaikan tentang bahwasanya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Maka kita sampaikan di tujuan yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran adalah agar kita membacanya, membaca Al-Quran. Nah, ayo ikhwah azani Allah wakum jami'an. Membaca Al-Quran itu ada kaidahnya. Membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Membaca Al-Quran itu bukan semau kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran, tartilkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya tartil. Maka apa sih yang dimaksud dengan tartil? Maka kita melihat apa yang ditafsirkan, apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib ketika beliau memaknai tartil itu adalah kalimat yang sangat indah banget. Apa beliau katakan tentang tartil? Beliau mengatakan tartil aymanu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Makna tartil adalah tajwidul huruf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu. Wa ma'rifatul wukuf, dan kita harus mengilmui, mengetahui tentang masalah bab wakaf. Berhentinya di mana, mulainya di mana, karena ini adalah perkara yang penting. Dengan mengetahui bab wakaf dan ibtidah, kita akan mengilmui tentang maksud Allah Subhanahu wa taala, maksud makna dari Al-Quran tersebut. Dengan mentajwidkan huruf, kita bisa menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan setiap pelafatan huruf yang kita baca. Maka betul kata sahabiyun jalil yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu kita benar-benar mentajwidkan huruf dan mengetahui yaitu tempat berhentinya bacaan kita, kemudian memulainya di mana. Maka dua perkara ini penting, dua perkara ini adalah sangat urgent sekali, dua perkara ini wajib kita memperdalam mengilmuinya. Terlebih Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, beliau adalah salah satu ulama yaitu ahli Al-Quran, ahli tajwid. Beliau mengatakan di dalam mandumah Jazariyahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina minhu wasala. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Adapun membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah sebuah ketetapan yang lazim. Maksudnya seharusnya kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Malam yujawwidil Qur'ana athimu, dan riwayat lain malam yusahhil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan tajwid, maka dia akan berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita dalam kondisi yaitu satu paket. Satu paket dengan apa? Tajwidnya. Cara bacanya seperti ini, bacaannya seharusnya seperti ini, berhentinya di sini, dengungnya seperti ini. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kondisi seperti itu. Di anabil ilawan wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikian juga Al-Qur'an nyampe kepada kita dari ulama-ulama sebelum kita, dari Rasulullah kepada sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, dan seterusnya turun sampai kepada kita. Al-Qur'an itu dalam kondisi juga satu paketan dengan tajwid. Maka dari ini ayo ikhwah azani Allahukum jami'an, mari kita semangat di dalam mempelajari tajwid agar bacaan Al-Quran kita itu benar, agar bacaan Al-Quran itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dengan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari makna-makna Al-Quran yang kita baca. Yuk kita semangat belajar tajwid, dan di channel ini insya Allah kita akan kupas tuntas dari perkara yang terkecil sampai perkara yang insya Allah yang terbesar. Kita akan membahas tentang tajwid, yaitu kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran. Jangan lupa sebarkan kabar gembira ini kepada kepada yang lain, agar ini menjadi pahala jariah kita, yaitu pahala yang selalu mengalir ketika perkara-perkara yang baik itu dinikmati, dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain mendapatkan faedah dari apa yang kita sebarkan.
Wallahu ta'ala alam bishawab. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.